Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasanata tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ala khair ibtiga wajhillahi wa qurbihi wa mardati thabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab yaghni wa hab yaghni wa hab yaghni ya rabbil alamin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin wa ansur ikhwana fi Palestin wa Gaza wa sa'ir biladil muslimin amma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita sama-sama bisa berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan salat maghrib yang berjamaah kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap hajat-hajat kita yang kita doakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita berharap kepada Allah dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang daripada syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan nantinya dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah meneruskan daripada pelajaran hadis kita yang kita jelaskan di 4 minggu yang lalu. Ya. Alhamdulillah kita mengulang kembali supaya memorinya kembali lagi yang sehingga bisa dapat sama-sama belajar dan paling tidak mengetahui, tidak gampang mengucapkan, tidak gampang meremehkan ataupun tidak gampang untuk menyalahkan orang lain, tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena perihal ini memang sensitif. Perihal ini memang sensitif yang di hadis ke-33 yang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau meriwayatkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fa huwa radd. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru, membuat hal-hal yang baru fi amrina hadza ma laisa fihi, di dalam perintah-perintah kami yang tidak bersesuaian, bersesuaian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bukan segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi kemudian dikerjakan di zaman sekarang itu bid'ah. Walaupun secara konteksnya bid'ah itu sesuatu yang dikerjakan bukan pada zamannya, bukan pada zamannya, di zaman sekarang baru dikerjakan. Makanya setiap hal ini bid'ah, bid'ah. Itu bid'ah sesuatu yang baru. Nah, di dalam pembagian bid'ah secara mazhab Imam Syafi'i itu pun terbagi menjadi 2. Memang setiap kita ini kan bid'ah. Itulah. Ya. Kita ini kan tidak di zaman Nabi, bid'ah sudah. Sesuatu kan nanti kan di zaman Nabi nggak ada, zaman Nabi nggak pernah dilakuin, zaman Nabi itu dalil mereka yang sehingganya orang mau masuk ke kita itu takut. Mau masuk ini baru taubat, baru mau taubat. Pas yang tadi mau taubat pakai celana bolong-bolong, bid'ah ini, nggak boleh. Kenapa? Di zaman Nabi nggak ada celana bolong-bolong kayak gini. Ataupun macam-macam. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i dibagikan bid'ah itu secara 2 versi. Yang mana versi pertama adalah bid'ah mahmudah,
mahmudah, ataupun bid'ah yang mana bid'ah yang baik. Apa bid'ah yang baik? Bid'ah yang baik diberikan komposisinya segala sesuatu yang baru tapi bersesuaian komposisinya dengan syariat, maka diperbolehkan. Kan bahasanya saja, sekarang itu kan bahasanya saja yang dirubah, betul enggak? Ya, bahasanya yang dirubah, yang sehingganya menurut mereka bahasa ini tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Contohnya merayakan ulang tahun. Ya, Nabi ngerayain ulang tahun enggak? Kayak jujur ya. Ngerayain ulang tahun enggak? Ngerayain. Ya. Jadi sahabat itu bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW tentang puasa hari Senin. Ya Rasulullah, kami lihat pian ini selalu puasa hari Senin. Kenapa? Kan gitu. Karena kata Nabi, ya, dzaka fihi yaumul itu. Kata Nabi Muhammad SAW, hari Senin hari aku lahir. Ketika hari Senin itu tempat di mana hari aku lahir, aku merayakannya dengan puasa. Dirayakannya. Cuma kita ini kan merayakan itu kan agak beda-beda. Ada yang party, nah itu baru bid'ah itu party itu baru bid'ah ya gitu. Tapi misalkan merayakan ulang tahunnya tadi dengan amal-amal soleh, Nabi Muhammad kan ngerjain dengan amal-amal soleh. Apa yang digawi? Puasa. Contohnya, saya ngundang orang-orang soleh buat dibacain selamat, buat dibacain doa halarat kalau katanya. Tempat wadah kita nih kan doa ulang tahun itu kan dibacain doa halarat sampai wah ini ulun kada tahu doa halarat itu apa itu. Dulu sama aja itu di situ dimasukkan di situ doanya tadi doa selamat dan yang lain-lain itu kan ya Pak, doa minta berkah di situ minta dan yang lain-lain ya. Paham ya? Paham sudah di situ? Ataupun bahasanya dengan bahasa konteks kita sekarang ya, konteks yang kita sekarang bahasanya bahasa maulid ya loh. Di zaman Nabi nggak ada maulid, nggak ada bid'ah, nggak ada. Berarti dia itu nggak baca ini, nggak baca. Coba kita tadi hadir maulid, apa yang dibaca maulid tadi? Yang dibaca maulid kan tahlil, ya Allah, Fatihah, kemudian baca Qul Al-Falaq, kemudian dibacakan lagi Sirah Nabawiyah. Kalau dibilang maulid itu bid'ah, berarti itu unsur pertama supaya pian kada kenal Nabi. Selesai. Jadi orang yang tidak mau maulid berarti orang tidak mau dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi itu enggak ngumpul, ayo kita baca sama-sama, baca sirah saya. Enggak ada. Adalah. Ataupun nih, kita ngumpul sama-sama, kita hari ini ulun mau manakib ulun. Ana mau cerita tentang anak sekarang, manakib anak. Ada yang mau duduk? Ada. Kita nih nggak tahu mustaqim, siratul mustaqim atau enggak. Kita aja mau menyadukan seperti itu. Tapi cerita Nabi Muhammad yang mengisahkan Quran. Coba baca kisahnya dari awal. Setiap nabi tidak akan dijadikan dia seorang nabi kecuali harus beriman dulu dengan Nabi Muhammad SAW. Selain di situ, setiap dia harus memberitahukan nanti akan ada nabi akhir zaman. Itu udah pasti. Itu namanya sirah. Namanya sejarah. Setiap Quran mengisahkan ini dia datang, wah boleh. Kurang baca. Sebetulnya Sidin baca, cuma waktu itu mungkin tidur ataupun babnya itu kan kita kurang paham seperti itu. Makanya dengan kita banyak membaca, dengan kita banyak berguru, tahu dalilnya. Bukan kita ini tadi belajar bukan untuk menentang orang lain, bukan. Cuman membuka akal pikiran kita bahwasannya hal yang baru, yang bersesuaian dengan syariat itu dinamakan bid'ah mahmudah. Apa bid'ah mahmudah? Bid'ah yang baik, bid'ah yang pantas untuk ditiru. Ditiru. Nanti kita ini hadisnya berkelanjutan dengan yang akan kita baca ini di hadis 33 ini.
Kemudian kata Imam Syafi'i ada namanya bid'ah mazmumah, bid'ah yang jelek. Maksudnya yang jelek apa? Man sanna fil Islam sunnatan sayyatan kana lahu minal wizri, ya, la yanqusu min uzurihim syai'an. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, begitu juga orang yang mengolah-olah hal yang baru, kedidak di zaman Nabi Muhammad SAW, kedidak komposisinya, isinya di dalamnya tentang di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka ini akan kembali kepada hal yang baru, yang mana kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang menyesatkan itu pasti di dalam neraka. Maksudnya apa? Nggak ada komposisinya di dalam situ. Ya, begitu juga kata Nabi Muhammad SAW tadi. Misalkan di satu kampung ini mau olah, contohnya kampung nih maulid ada, anuan ada, tapi seikung nih mau olah orkes gara-gara sidin. Boleh? Di zaman Nabi tidak orkes di dalam olah, ada biduannya lagi, ada yang nyawer lagi. Nanti ada yang nyawer. Misalnya lagi apa? Maka kata Nabi ini tidak ada yang sehingganya nambah syahwat, nambah yang lain-lain hal-hal negatif. Yang sehingganya apa? Ini sidin tadi kada tahu apa-apa, tahu-tahu dengan sidin mengolah menanggap hal yang itu dapat terus dosanya. Dapat terus dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah itu pembagian bid'ah secara dua hal. Selagi kalau misalkan ya kayak ajaran-ajaran kita ini kan datuk moyang kita kan banyak bertahlilan, berarwahan, ya kalau banyak yang seperti ini. Kayak bertahlilan dulu ada di zaman Nabi di bertahlilan. Nah, tidak ada bertahlilan. Bahasanya bukan tahlilan, itu bahasa kita. Bahasa kita aja bertahlilan itu. Kalau dipadahkan bertahlilan ini syirik, kufur, bid'ah, dipadahkan seperti itu. Yang memadahkan ini bertahlilan bid'ah, ya kayak apa biar mengucapkan la ilaha illallah bid'ah kata dia. Kan lucu. Kan tahlil itu kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan mengucapkan tahlil apa tadi? Wah, berarti pertama kali bid'ah Nabi. Wah, kan panjang nih, panjang kan jadinya akhirnya. Nah, cuman coba kita baca lagi, makanya perbanyak baca supaya kita ngerti. Contohnya Nabi Muhammad kayak fadilah orang majelis taklim, masuk Nabi Muhammad ke masjid Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk dapati dua halaqah, kanan dan kiri. Yang kanan lagi taklim, maksudnya taklim menjelaskan halal haram tentang hukum-hukum Allah. Yang kiri tentang masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata langsung bid'ah itu. Anda belum ngajarin itu sudah duduk. Jadi adanya kumpulan berzikir. Nah, kumpulan berzikir itu udah Nabi duluan. Nabi itu langsung lihat depan mata Nabi bahwasanya sahabat-sahabatnya berkumpul untuk berzikir, sahabat-sahabatnya berkumpul untuk taklim, majelis taklim. Ketika masuk, kadang menyalahkan. Kilal majlisain alal khair, kata Nabi. Dua-dua majelis sama-sama baik. Yang kanan belajar baik, yang kiri berzikiran baik. Cuma Nabi duduknya di taklim. Kenapa duduknya di taklim? Karena di taklim itu menjelaskan halal dan haram dan yang lain-lain, sehingga manfaatnya lebih banyak. Bukan mengatakan yang zikir kada baik. Enggak, baik juga yang zikir, karena manfaat zikir itu terkadang kembali kepada kita sendiri. Kepingin aman. Orang berzikir itu kan kepingin aman. Zikir. Kalau orang taklim itu kan menyampaikan ilmu yang ada di dirinya, kemudian dia menyampaikan. Nah, buat orang lain lagi, buat orang itu. Makanya manfaatnya yang sekiranya bergulir kepada selanjutnya itu Nabi Muhammad lebih sukai. Makanya nabi-nabi dahulu tidak permanen di dalam ajarannya. Karena apa? Ya, selesai nabi ini, selesai nabi ini. Makanya Al-Quran sampai sekarang tetap terjaga. Alhamdulillah mukjizat daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena daripada umatnya itu tidak melupakan nabinya,
nabinya. Qurannya ada, cerita nabinya ada. Itu loh. Paham ya? Ketika Qurannya ada, cerita nabinya nggak ada, itu habis hilang nanti. Lama-kelamaan Nabi Muhammad SAW itu akan pernah bersabda tentang masalah hari kiamat, Iqra'ul Quran, baca Quran, kata Nabi Muhammad SAW, sebelum pian buka Quran ketika lagi hurufnya sudah tidak ada. Nanti di akhir zaman pian buka Quran tuh kertas folio aja, kertas folio putih, nggak ada apa-apa. Nah, sebelum datang zaman itu, kata Nabi Muhammad, maka baca Quran. Maksudnya di sini apa? Sirah harus berjalan dengan Quran. Makanya kan kata Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Apabila kalian berpegang kepada dua hal, maka dua hal ini tidak akan menyesatkan kepada kalian. Yang pertama, kitabullah. Apa? Kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa sunnati. Sunnah. Dari mana kita tahu sunnah? Kecuali kita baca sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu diperjelas di halayak masyarakat kita, karena memang banyak doktrinan yang seperti ini di masyarakat kita, yang sehingganya orang ngambil ilmu tuh asal jiplak aja, asal jiplak, belum ada tahu gurunya, belum tahu di mana dia mengambil ilmunya, dan dia jalan. Nah, itu yang di pertemuan 4 minggu yang lalu sudah ulun jelaskan tentang bagaimana inilah perjalanan kita untuk menjaga sunnah Nabi besar Muhammad SAW dan hadir di majelis taklim dan membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Itu di hadis ke-33. Masuk di hadis yang ke-34, al-hadisul rabi' wa thalathun. Adapun hadis yang ke-34, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwalu kiflun minha li'annahu awwalu man sannal qatl. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laisa min nafsin, ya, bukanlah daripada satu nyawa yang terbunuh secara zalim. Ada orang terbunuh atau orang tadi bunuh-bunuhan. Jelas ya? Jelas ya, orang tadi terbunuh secara zalim ataupun tadi bunuh-bunuhan, ya, kecuali kata Nabi Muhammad SAW, atas anak Adam itu akan mendapatkan bagian dosanya. Nah, ini maksud dulu. Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena pertama kali orang yang mensunnahkan membunuh adalah anak Nabi Adam. Jadi Qabil, ini Qabil, bukan Qabilku alat berat. Ya, Qabil. Ya, kalau mau beli alat berat yang lain aja namanya, jangan Qabilku. Qabil. Jadi Qabil ini anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam ini adalah anak yang pertama kali mensunnahkan. Sunnah tadi bukan hanya saja hal yang baik, ya. Sunnah tadi mencontohkan pertama kali. Nah, itu namanya sunnah. Ya, misalkan apa ya? Misalkan ada pembangunan masjid, masjid. Tahu keluar nama pertama donatur, aku sekian. Ini yang sunnah. Ini yang mencontohkan pertama. Jadi yang belakang itu 4. Paham enggak? Ketika yang belakang 4, yang pertama kali donasi itu yang mendapatkan pahala yang di belakang. Padahal ada seberapa mah. Paham enggak? Begitu juga dengan keburukan. Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang nafas ataupun satu nafas yang terlepas daripada badannya dalam keadaan zalim kecuali Bani Adam ataupun anak Adam ini dapat bagiannya, dosanya dapat. Qabil itu makhluk pertama yang membunuh. Turunan ke bawah. Ada yang bunuh di zaman Nabi Nuh, inya dapat. Ada yang membunuh di zaman Nabi Idris, inya dapat.
Seperti itu. Seperti itu. Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan cara membunuh. Jadi dapat itu. Dapat semua. Ulun bib kada membunuh ban. Tapi ulun yang strateginya sama pian dapat juga. Walaupun pian dah ikut-ikut tadi awal dah ikut-ikut. Ulun nonton dapat juga. Dapat itu terus, dapat terus. Ya, yang dapat terus lagi siapa? Qabil. Kayak apa sih Qabil kisahnya Nabi Adam nih? Nah, Nabi Adam ini dalam riwayat itu memiliki anak kurang lebih 41. Berapa kali melahirkan? Berapa kali? Setiap lahir itu kembar. Setiap lahir itu kembar. Kembarnya kembar jalan kita tuh kembar kawin lah. Apa? Kembar pengantin. Kembar pengantin. Laki perempuan, laki perempuan. Dan dinikahkan ya siapa masa mau nikah sama jin? Enggak lah. Itu manusia pertama kok. Nikah sama siapa? Jadi setiap perut itu berarti 20 kali melahirkan, ya Allah. 20 kali melahirkan ditambah Nabi Sis. Nabi Sis paling bungsu. Nabi Sis ini anak satu-satunya yang jadi nabi setelah Nabi Adam. Nabi Adam langsung ke Nabi Sis. Nabi Sis, kemudian Idris, Nuh. Nah, ini terus nih. Dari Nabi Sis. Tapi yang dari sini nih beda-beda nih. Ini umat-umatnya nih. Ini gambaran-gambaran umat-umatnya nanti nih. Ya. Lahirlah setiap per 5 tahun. Kalau tidak salah di dalam kitab disebutkan dia per 5 tahun keluar. Dua. Lahirlah Qabil. Ya, Qabil ini nama kembarannya Agolima. Akolima. Habil nama kembarannya Luda. Kenapa kok enggak pakai nama-nama yang itu? Ya itu kan nama pertama, manusia pertama itu jangan dikomen. Jangan keluar. Nah. Jadi dikawin silang. Yang ini kawin dengan kembaran ini. Yang ini dikawin dengan kembaran ini. Walhasil dalam kisahnya ini tadi yang Qabil lahir bungas. Mana? Qabil ini lahir bungas, ganteng. Ya kembarannya pasti ganteng. Ya, kembarannya kan. Ya, kembarannya Qabil, Qabil ini punya kembaran perempuan cantik, sama keluarnya. Yang Habil ya agak-agak lah. Ya, agak-agak lah. Ya. Lahir Habil dengan Luza. Ya. Sudah sama-sama dewasa, sudah sama besar, sampailah waktu pernikahan mereka. Pernikahan mereka dikawinkanlah Qabil dengan Luza dan Habil dengan Agolima. Ya. Ketika mau dikawinkan, kata si Qabil, ana nih ganteng. Bah, ana nih ganteng. Ana tidak mau sama kembaran dia nih. Nah. Ana lebih berhak dengan ading ana. Ana mau nikah dengan ading ana aja. Ading ana cantik. Ading ana nih cantik kata si Qabil. Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah kayak gimana nih caranya? Ya, faqarraba qurbana. Suruh berkorban. Yang itu diterima kurbannya nggak bisa nolak lagi. Ya, nggak bisa nolak. Subhanallah. Yang Qabil ini orangnya tadi ahli pertanian. Nah, ahli perumahan. Nah, ini cakal-cakal perumahan. Ya. Yang ditanam oleh Qabil pada saat itu adalah anggur.
anggur. Dalam riwayat ada padi, ada anggur, macam-macam. Cuman yang paling masyhurnya diriwayatkan adalah anggur. Yang Habil suka ternak, ternak. Ketika suruh Allah Subhanahu wa taala, kata abahnya, suruh berkorban ditaruh di tengah lapang. Nanti ada kabar daripada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diambil, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, diajukanlah tadi si Qabil. Apa itu? Anggur bosok. Anggurnya tadi agak busuk, kemudian diolah. Ya, itu pertama kali yang namanya miras. Itu juga pertama kali dapatnya. Karena itu diperas dengan Qabil, kemudian diolahkan minuman. Kata Qabil, mau nanti diterima atau tidak diterima korbannya ana nih, pusnya ana bawa larian ya. Kata si Qabil tadi, sudah kong kali kong dengan si adingnya tadi, ding, awas sih kamu kemana-mana, ikam habis ini pokoknya apa-apa terjadi ikam buka dengan aku. Namanya ading, wani tadi. Pokoknya ikam dengan aku tadi. Wah, ini cinta bu. Akhirnya dikorbankan, diolahlah tadi anggurnya tadi kurang begitu bagus, kemudian diolahkan minumannya di situ. Yang Habil ini beliau menyediakan kambing gemuk. Nah itu bingung ulun, dinosaurus itu pembila ya. Nah ini sampai sekarang nih bingung. Kenapa tidak ada dinosaurus yang di sebelah itu? Nah, pernah yang terpikir? Entah mungkin sebelum Nabi Adam ada dinosaurus kan ya. Wa sallallahu Muhammad. Jadi kambingnya tadi, disediakan oleh si Habil tadi. Kambingnya gemuk, bersih, putih kambingnya tadi. Bukan sampai di situ aja, disediakan daripada kambing tadi hasil kambing. Apa hasil kambing? Susunya juga. Susunya dari hasil kambing disediakan. Subhanallah. Datanglah dari langit Allah Subhanahu wa taala api menyambar kepada tanaman ataupun yang disediakan oleh Qabil, kemudian cahaya putih mengambil daripada kambingnya punya Habil. Pasti akan diterima aku nih, paham enggak? Sakit hati dah mau terima. Kata si Habil tadi, butuh waktu, jangan kawin dulu, butuh waktu. Akhirnya apa? Dibawalah si Habil tadi oleh Qabil dibawa. Dalam riwayat ya, cara membunuhnya macam-macam. Ya, cara membunuhnya macam-macam. Yang paling muhtamat adalah kepalanya dihampaskan ke batu. Karena kan paling ganel badannya si Qabil ini tadi, diambilnya batu, ditawaknya kepalanya pecah. Setelah pecah, bingung cara menguburkan. Nggak tahu. Belum ada makhluk yang mati pada saat itu. Belum ada makhluk yang mati pada saat itu. Yang mati pertama kali siapa? Habil baru pertama kali. Apa ini mati dia? Mati. Bilang sama kembarannya yang cewek tadi, apa andeng? Dari situ Allah juga masih mengajarkan. Allah kirim burung gagak nih, ya, tengkar. Kan ada tuh di Quran, tengkar mati awalnya tadi, mati burung gagak. Akhirnya burung gagak tadi dengan paruhnya menggali tanah. Setelah menggali tanah, baru dimasukkan ke sini. Ini caranya kan. Setelah itu bulik. Dari saat itu Qabil tidak pernah lagi ketemu dengan Nabi Adam. Sudah dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya di sini, kalau pian mengolah hal yang positif di salah satu kampung, di keluarga pian, di masyarakat pian dapat sawabnya. Begitu juga pian mengolah di satu kampung, pian pelopornya yang kena baik, maka pian juga dapat dosanya, kecuali pian taubat. Memang bepul nih di kampung nih
Tidak yang berorkesan kecuali ulun pertama kali yang pelopori orkes, tapi belum mau taubat. Nah, kalau sudah taubat, insya Allah ini apa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali sidin tadi tambah iya orkesan di sini nih. Jadi ini dapat ini dah dapat. Wassalamualaikum Muhammad. Nah, ini. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita. Makanya yang paling dapat banyak pahala ini yaitu Nabi Muhammad. Nggak bisa amal gimana? Jangan kurang tuh gelas ini berlimpah ke 6 sudah, berlimpah ke 6 ya, yang sehingganya setiap amalan baik yang pernah kita kerjakan di atas muka bumi ini semuanya kembali pahalanya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ya pentingnya kita mengetahui apa yang akan terjadi ya dalam kehidupan kita tentang syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang hadis ini, yang mana kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengolah sunnah, mengolah perkara, kemudian perkara tersebut baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Nah, mengamalkannya min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a, tidak akan dikurangin pahala yang sudah Allah kirim kasampian. Contohnya yang paling gampang, share pengajian. Lihat, oh pengajian. Yang men-share ada turun. Nah, ini mencal nih. Ada ke orangnya nih. Namun ada orangnya sini angkat tangan. Nah, di share-nya tadi di grup. Di share-nya. Hitungan kalau di share pribadi kan sedikit. Paling nyaman tuh bisi grup. Bisi grup. Masuk di grup. Berapa kontak di grup? 500. Nih, 500. Nah, 500 tuh melihat aja si ikum amalkan pian dapat. Nah, itu paling nyamannya kalau pian men-share yang baik. Cuman ini ulun kada maanukan lah bagi yang kada hadir. Sidin yang men-share, sidin kada hadir. Ya, tapi itu baik mah. Baik juga itu yang men-share tuh baik juga daripada kada men-share kada hadir. Nah, itu jelek lalu itu. Itu jelek banget itu. Sudah kada men-share, kada hadir lagi kan kada ada manfaatnya. Tapi sidin ini men-share, tahu-tahu ada gara-gara sidin men-share ada yang sholat jamaah, ada yang bersolawat orang. Kayak gitu juga. Makanya jadikan status pian itu bentuk status yang orang lihat itu manfaat. Contohnya ya status pengajian ataupun pian keluar status solawat. Allahumma shalli ala pian dapat status. Ya, itu kan gambaran paling ada yang di zaman sekarang. Ini kan zaman dulu kan gimana? Kecuali orang menyontorkan depan mata. Benar? Zaman dulu nggak ada. Kepingin berbuat amal baik, dari mana ilmunya? Kalau tidak melihat. Oh, melihat kayak bahari. Itu bahari. Wah, ini gampang. Amal baik itu gampang. Saking akhir zaman semakin nyaman beramal baik. Begitu juga semakin akhir zaman semakin gampang beramal buruk. Gampang bahari ya, hendak mengolah yang aneh-aneh itu harus ke tempat yang aneh-aneh. Jujur tidak? Wah, ini kan usaha. Nah, ini jadi sudah kan usaha. Dulu mungkin uyuh kita harus nonton bioskop tuh sana. Aman. Ya Allah, semua dunia dan akhirat ada di sini. Dunia dan akhirat ada di HP. Mau baik pian bisa dengan HP ini, mau buruk buntak pian dengan HP bisa juga. Bisa. Kalau dulu masang togel harus datang ke cokenya. Ya Allah. Masang togel nomornya berapa, buntutnya berapa, harus datang ke bandar. Wah, ini bukan ada, cukup di rumah
pasang nomor berapa, TF. Kirim. Oke, kirim. Wah ini Bahari, orang mau sabung ayam. Mau sabung ayam, harus nonton. Ya usah. Buka, yuk nyawer berapa, selesai di grup. Wah, oh menang ayam ini ya. Susah, ya, susah. Gampang ini, gimana? Mau buruk ya di sini gampang, mau baik ya di HP juga gampang. Makanya ajar Nabi, ya, orang yang berbuat baik di agama kita, di agama Islam, maka dia akan dapat pahalanya. Pahala bagi orang yang mengamalkannya juga dapat terus. Yang dapat pertama siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, ya. Dan itu pun tidak dikurangi pahalanya sedikit. Gara-gara dia tadi men-share raja bebas. Sidin kada turun, kurang 50%. Kada. Karena dikurangi 50%. Mungkin ada garis di bawah Sidin kada hadir. Ya, yang pernah ulun kisahkan kepian. Jadi ada sahabat Nabi ketika waktu perang dengan Nabi Muhammad SAW, ketika perang mimpi tidur, ketika mimpi dua malaikat penulis, ya, yang hadir perang, yang syahid di medan perang. Pas ketika yang mimpi ini tadi tulis hadir medan perang, dilewati nama sidin. Malaikat kedida nama ulun. Jadi si kacong ini tadi melihat, kenapa nama anda tidak ada ini? Nama anda tidak ada. Ini kata malaikat, ini nama koli hidayah. Anda itu kata malaikat, bahasa malaikat kada tahu tadi. Ketika tadi malaikat bicara apa? Ini kalau mau tahu hadisnya di Riyadhus Shalihin. Di Riyadhus Shalihin disebutnya, ya, tentang jalan fisabilillah, ya, pahala orang yang di jalan Allah Subhanahu. Ketika nulis tadi, tidak ada, anu baca dari awal tidak ada nama anak. Kenapa yang tidak tulis? Anak ada di medan perang, anak lagi ketiduran ini gitu deh. Lagi tidur. Ente kan ikut perang cuman kepingin dapat hati unta. Kepingin hadir perang cuman kepingin makan hati unta. Makanya yang ini cukup yang hadir ikhlas lillahi ta'ala yang tulis nih. Anda pun yang hadir cuman makan hati unta, nggak ada tulis, nggak ada tulis, nggak tahu ini nanti ini matinya syahid atau hangit gitu dia, nggak tahu. Ada lain. Akhirnya subhanallah, nangis Ana mau jihad fisabilillah betul-betul, nggak cari hati unta. Akhirnya ya udah Ana tulis paling bawah ya. Kata malaikat ditulis paling bawah nama. Tulis pakai deskripsi. Oh, deskripsi. Ana. Apa? Tanda panah. Hadir perang, niatnya tadi makan hati unta. Tanah apalah, yang penting ditulis kata dia, yang penting ditulis gitu. Nah, itu maksud ulun tadi ya. Ya mudah-mudahan yang men-share kebaikan dapat juga, apalagi pian amalkan. Amin Allahumma amin. Begitu juga wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengerjakan di dalam Islam perbuatan yang buruk, dan perbuatan buruk ini ada dosanya. Pasti ada dosa. Apa? Sudah dia melakukan di dalam agama kita ini hal yang buruk, kemudian ada yang menyontoh dia, ada yang mencontoh kepada dia dapat dosa, dan orang yang tadi itu juga yang mengamalkan ada dosanya, dan dosanya juga dibarikan ke sidin dan tidak dikurangi dosanya sedikit pun. Ya, contohnya ada konser, ada konser, melihat kan kalau kita WhatsApp tadi kan kelihatan siapa yang melihat kepada kita loh, melihat nih siapa yang melihat mengikuti status kita di tadi keluar dari nama-namanya fulan.
Ternyata wallahu alam pian ini tadi uzur kada bisa hadir. Yang mengirimkan gambar yang buruk tadi, iya, pamflet yang buruk, pamflet acara yang kada bagus, akhirnya apa? Sidin kada hadir man, Sidin kada hadir. Tahu-tahu gara-gara Sidin mau status ataupun dikirim ke grup, melihat, oh ada acara ini kan, paling buka acara mulai jam 7, dia datangnya habis duhur. Habis duhur sudah bercungul di situ sudah. Kayak apaan? Yang kada hadir nih di rumah, mungkin Sidin sembahyang, mungkin Sidin sholawat apa di rumah, gara-gara Sidin mah yang men-share tadi apa, mengirimkan hal tersebut, yang di rumah tuh dapat setimpal, bahkan lebih dari setimpal. Misalkan yang hadir tahu-tahu minum-minum, cuma lihat itu dia, tahu-tahu di situ ada minum-minum juga, dapat itu, semuanya dapat. La yanqusu min wazrihim syai'a. Jar Nabi, kada dikurangi sedikit pun kejelekan orang yang mengamalkan dikirim kepada orang yang mengamalkan tersebut. Muhammad. Ini makanya perlu hati-hati, berhati-hati men-share, berhati-hati bersosial media. Ya, makanya jangan gampang-gampang pula. Ya. Kadang kan ada di dalam keluarga kita ini agak egois. Paham tidak? Paham egois. Melihat profil pian dilihat tahunya apa? Kenapa foto ulun kada dipajang? Ada bininya yang kayak gini. Melihat profil pian, kenapa foto ulun kada dipajang? Pian takutan kah kalau dipadahkan sudah kawin atau apa? Ini yang otak-otaknya otak ayam. Otak ayam itu paling nyaman dimakan dulu, otak ayam itu. Kita ini kan menjaga, yalah. Pas dilihat, bunga pula bini Sidin di zoomnya, alah, di zoom, screenshot. Kesan apa aja, koleksi. Akhirnya apa? Cuman gara-gara foto profil selesai. Yang tadinya dosa laki itu sudah selesai yang gara-gara cuman memajang foto bininya. Nah, selesai yang sudah. Nah ini kan kadang egois di dalam keluarga itu kan kenapa nggak dipajang? Bukan nggak dipajang. Ya kan orang sudah tahu juga kita ini sudah nikah, sudah apa, sudah selesai ya. Itu sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Belum kan? Oh, salam Muhammad. Nah ini nih. Biar kita ini tadi bukan kita tadi menjaga sebagai laki-laki ini kan kita menjaga, ya kita takut, ya kita rasa kita ini kan ada takut juga, takut dijampi orang foto bini kita, kenapa kok berubah? Nah, berarti ada dijampi-jampi ini, nah itu kan wajar, ya yang sehingganya kita ini kan menjaga, bukan biniku paling pian ini kada majang foto ulun nih, kada bungas kah ulun. Kalau kada bungas lain pian ulun pilih, itu aja. Betul kada? Ya, karena bini yang tersebut kita nikahi ya paling bungas. Yaitu bahasa kita tuh kan kalau di rumah tuh bini kita paling bungas. Tapi kalau sudah di luar bini orang kada bungas-bungas lah. Nah, itu salah pian. Itu salah pian itu. Perlu dibujurkan, berarti pian yang salah nih, ada yang salah nih, ya. Salah Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ simpelnya, di situ simpelnya. Yang kita kan terkadang ini kan bukan majelis taklim, bukan masalah kolon, bukan masalah apa. Kita adanya ikut majelis taklim sebuah ini untuk menjaga bagaimana keluarga kita bisa harmonis, keluarga kita bisa sakinah, mawaddah warahmah, keluarga kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang ulun jelaskan tentang permasalahan hadis Nabi Muhammad SAW yang pastinya tak lain dan tidak bukan kawak bisa mengamalkan sedikit sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi harta kita, diberkahi daripada badan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
keberkahan dunia dan akhirat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadinihi wa ala sallallahu jami'a syabab min dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum.